kalau jangan membunuh itu 10 hukum Taurat itu yang diterima dari manusia itu sah, itu valid untuk sampai kiamat pun tetap Ya, berlaku. jangan membunuh. Oke, jangan membunuh. Yesus dibunuh nggak? Ayo, siapa yang melanggar hukum Taurat itu? Orang Yahudi. Iya. Kita bertanya tentang yang terkutuk ini siapa loh Pak? Yang berkata yang terkutuk siapa sehingga Yesus menembus kutukan itu? Siapa yang terkutuk di sini? Berarti Ayo. Nah, iya. Dengar, iya betul bang, betul. Betul kan? Jadi iblis dikutuk, Adam dan Hawa cuman kena murka, ajak murka aja ya, gitu ya. Dia cuma diberi bersusah payah dia mencari makanan dari tanah itu kemana-mana. Karena yang dikutuk ini tanah ini, bukan Adam itu. Nah, bukan Adam itu yang dikutuk. Ya, itu hukuman. Hukuman juga loh bang, karena Tuhan ini tidak mengutuk Adam dan Hawa, yang dikutuk ini adalah iblis ini. Mengapa Yesus menebus kutuk ini? Apa fungsinya? Sehingga bisa dikatakan Yesus ini adalah ular tembaga itu. Makanya saya bingung Pak, ajaran gereja ini Pak. Makanya saya bilang ini bertolak. Karena mengapa? Paulus ini menyatakan Yesus ini terkutuk, menebus kutuk. Jadi definisinya menyambung ke sini, kejadian 3 ini yang sering membawa kejadian 3 ini siapa? Orang Kristen itu sendiri Pak. Bukan saya, bukan Islam. Setelah saya teliti, ternyata siapa yang ditebusnya? Iblis itu. Sehingga bapak-bapak gereja ini menyatakan Yesus ini adalah ular tembaga itu, ular yang digantung di salib itu, karena dia menebus kutukan. Membingungkan saya jadinya Pak. Jujur, saya ini mengkaji kebenaran tentang Alkitab Anda bukan untuk menghujat, tapi saya mencari kebenarannya. Itu sumber kebenaran ini gimana? Siapa nih Paulus? Bukan saya tujuan untuk menghujat, nggak ada Pak. Karena jujur, yang saya kaji 4 kitab itu, saya perhatikan semua kitab-kitab ini. Karena jujur, saya pun Islam keturunan, jadi saya pun harus mengetahui kebenaran ini sumbernya dari mana. Nah itu, jika masih bertentangan itu bukan sejati kebenaran itu Pak. Itu. Nah ini, yang menyatakan ini siapa? Bukan umat Islam Pak. Yang dikatakan ular tembaga ini adalah Yesus, Sang Sabda. Sang Firman itu adalah ular tembaga. Nah ini Sang Sabda nih, nih. Mengapa begini? itu karikatur aja itu. Ya oke, karikatur. Yang dikutuk. Oke, karikatur Pak. Yang dikutuk lah. itu. Ya, oke, karikatur. Gimana? Bang, yang dikutuk itu kan tanah dan ular karena dia sumber kejahatan yang menggoda manusia. Jadi setelah terjadi gitu upah dosa adalah maut. Jadi kemuliaan Firdaus itu sudah diambil Tuhan karena sudah berdosa Adam dan Hawa. Kalau dulu kan saya bilang tadi cari makan gampang. Nah, cari gampang tinggal petik-petik aja gitu. Tinggal petik enak. Jadi kalau Tuhan itu merencanakan Adam dan Hawa berhubungan intim lalu melahirkan dengan tidak lanjutkan ya. Sepertinya terlempar dia ya. Lanjut Pak. Nah itu loh bang. Aku nggak begitu bang dulu. Aku nggak begitu paham kalau nanti ditanya di mana tertulis. Aku tahu pernah baca, pernah menghayati, cuman nggak bisa aku ingat ayat di mana. Nanti kalian bilang asumsi liar. Jadi itulah memang aku jadi cuma mau nanggapi tentang masalah janda itu aja, pembagian zakat itu aja. Tapi digiring Bang Kalon ya aku nggak sanggup lagi. Ya nggak apa-apa. Nah, memang pembahasan ini Pak, memang agak sulit. Memang berat karena ada 2 di sini Pak. Yang pertama yang ditampilkan tadi, bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, pengkajiannya yang terkutuk di dalam Taurat itu apa? Itu pertama. Dan kedua, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, tentu kita pahami. Ya, orang yang terkutuk di tiang kayu salib tentu tempatnya di neraka, gitu. Ya. Jadi ada 2 poin di sini. Nah, jadi kalau kita contohkan di sampingnya itu bang,
Iya, mau di salib itu. sampingnya Pak, mau di sampingnya kan kita paham itu bahwa Orang-orang yang terkutuk. ya di kiri kanan tengah itu sama. Karena di sini tidak memilah-milah. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu kan iya betul. Aku kan nggak menyangkal itu. Ya, Kan tadi aku ya bilang, ini lah. itu Silakan lanjut Iya. lagi. itu kategori orang. Sayang kali Bang Lingga, saya kena report ya. Jadi ini akun saya nggak bisa on cam. Jadi saya hanya bisa membaca yang saya lihat aja nih ya, sesuai yang saya lihat lagi ya. Itu. Jadi Bapak masih menyangkal ya bahwasanya ular itu manusia yang terkutuk, bukan ular itu gitu. Iya. Wah, Ular yang terkutuk, ular yang terkutuk. jadi kenapa ditebus oleh Yesus, Pak? Kutukan kan tadi kan aku bilang begini. Manusia dirancang Tuhan untuk indah, baik semua. Surga itu taman Firdaus untuk mereka. Tapi karena ulah mereka sendiri, ulah manusia akibat pengaruh setan, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa, lupa dosa dalam maut. Iya. Nah, terus kemuliaan daripada taman Firdaus ini diangkat Tuhan, diambil Tuhan. Makanya bumi Iya. jadi terkutuk. Loh, nggak ada Jadi bumi makanya- terkutuk. Yang dikatakan terkutuk siapa? Ular atau Adam itu atau Hawa? Itu Tapi aja, Pak. tanah dan ular ini kan. Ya, berarti ular itu yang terkutuk. Berarti kalau Yesus menebus kutukan itu, berarti Yesus menebus kutukan iblis itu gitu. Nah, sekarang kan si Adam dan Hawa juga kena kutuk juga itu. Loh, Itu mana menurut kena Allah kutuk, juga. Pak? Nggak ada ya, nanti kan sudah saya itu- tunjukkan. itu Jangan mu- dibohongi itu saya, mu- Pak. Saya nggak bisa bukan bohong, didoktrin. Saya nggak bisa ditipu-tipu, saya nggak bisa didoktrin. Apa yang tertulis itu yang saya baca. Jangan Anda menipu Itu saya. Apa rupanya? Hah? Nggak menipu, ada untung apa penipumu rupanya? Ya, Anda Nggak bilang ada. mengatakan Adam dan Hawa itu terkutuk juga, kena imbas. Sejatinya enggak. Sejatinya hanya ular itu yang dikutuk. Terkutuklah engkau katanya. Itu langsung telah itu mengatakan. Ayo. Jadi ceritanya Yesus menebus kutukan iblis itu betul nggak? Enggak. Jadi menebus kutuk siapa dari salib itu, tanya tuh sama Bapak. Menebus dosa yang menebus, kan tadi ku bilang kemuliaan manusia itu sudah hilang. Jadi sudah Iya. diambil. Jadi itu perlu ditebus. Ditebusnya dengan siapa? Dengan kematian di kayu salib, sehingga Iya. pertobatan menguduskan manusia lain jika mau bertobat. Barang siapa yang percaya. Cuman aku nyusun kalimatnya yang agak susah, Bro, karena aku bukan Gini ya. bukan pintar. Gini Pak ya, izin ya. Banyak orang Kristen yang saya tanya, Yesus itu menebus kutuk apa? Saya bilang, ya menebus kita ini terkutuk katanya. Nah itu. Jadi setelah saya teliti, saya pelajari dalam kejadian itu, nggak ada manusia itu yang dikutuk oleh Elohim itu, kecuali orang yang digantung pada kayu salib, karena dia itu adalah pengikut iblis. Itu pengikut iblis. Siapa pengikut iblis itu yang memang hukumannya mati, dimatikan. Barang siapa yang membunuh harus dibunuh. Barang siapa yang mau mencungkil mata orang, cungkil matanya. Itu karena itu dia tuh seorang sosok pengikut iblis yang dikatakan terkutuk. Sedangkan Adam dan Hawa ini tidak dikutuk, sedangkan mereka yang dikatakannya akan kuadakan permusuhan antara engkau dan wanita itu. Nah, artinya ini berbaik. Main orang nih. Nah, siapa yang tahan godaannya, siapa yang bisa diajak berdosa kepada iblis ini, makanya yang bisa diajak berdosa sama dia, makanya itu terkutuk. Yang mana diajak yang tidak bisa berdosa, dia tidak terkutuk. Itu Pak. Yang itu kan yang kata Tuhan itu keturunanmu akan meremukkan kepala. Itu artinya karena ular itu hanya yang bisa berjalan di tanah. Jadi manusialah yang memijak kepala ular. Jadi ular bisa mematuk kaki kita. Ya, itu Nah, artinya Pak, siapa yang mengikuti ular itu ya maka dia jadi terkutuk. Maka itu harus fight, harus main dia, harus dilawan ular itu, iblis Iyalah. yang dikatakan iblis. Apa Iyalah, dorongan iblis itu iyalah. harus ditolak, karena dia itu Iya. terkutuk, ingin mengajak kita menjadi yang terkutuk. Betul. Jadi orang yang terkutuk ini ngapain ditebus? Yang sedangkan sejatinya yang terkutuk itu adalah iblis itu. Jika Yesus menebus kutuk itu berarti Yesus fake menebus kutuk ular itu, berarti bebas dari kutukan iblis itu. Nah itu kan sudah ditetapkan ketentuannya, diceritakan dalam Kejadian 3 itu ayat 14, 15, 16, 17, 18. Sudah saya tunjukkan kepada Pak Reslingga.
Makanya saya bilang definisinya apa yang dikatakan Paulus itu bertentangan dengan ayat lain. Jika bertentangan berarti fake itu penyesat. Itu karangan asumsi dia sendiri. Dia tidak mengerti apa artinya dalam kitab suci itu. Karena Paulus sendiri mengatakan, aku Paulus yang menulis huruf ini dengan besar-besar untuk kepadamu, memberitakan kepadamu. Sedangkan Yesus sendiri nggak berani mengatakan seperti itu. Apa yang ku dengar, itulah yang dikatakan Bapa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dan Bapa yang mengutus aku. Dia diutus. Bukan perkataannya dia sendiri. Sedangkan Yesus ini kan perkataan dia sendiri. Makanya itu bertentangan dengan ayat-ayat lainnya. Bertabrakan dia. Nah itu Pak Riz, seharusnya Bapak tuh Pak Riz tuh tinggalkan ajaran Paulus ini yang sudah bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitab suci ini. Seharusnya kitab ini suci loh Pak. Taurat dan Injil ini seharusnya suci. Iya. Masuk di dalam yang dikatakan oleh Paulus, yang dikatakan bahasa-bahasa Romawi itu hancur semua ini, berantakan isinya. Ini yang kami tentang itu si Paulus ini sebenarnya bukan kami menentang isi Taurat, isi Injil itu nggak pernah umat Islam menentang, karena dalam Al-Quran mengatakan kami itu wajib mengimani kitab-kitab sebelumnya, tapi kami tidak akan mengimani apa yang disurat oleh Paulus itu Pak, bertentangan dia tuh isinya itu. Dan kami bedah umat Islam memang bertentangan 100%. Nah itu apalagi dikatakan Efesus 2:15, dengan matinya sebagai manusia yang membatalkan hukum Taurat. Sedangkan Yesus ini nggak pernah membatalkan hukum Taurat Pak. Sebelum langit dan bumi itu runtuh, belum lenyap, hukum Taurat tetap berlaku katanya. Bertentangan nggak? Itu dia mengaku katanya utusan. Mengklaim katanya. Yang tidak berlaku itu Taurat-Taurat yang dibuat Musa ketika waktu berjalan Ini Pak ya, dari Mesir ke Kanaan. Oke, sedangkan Yesus sendiri berkata di dalam Matius saya pelajari ya tentang konteksnya atau perikopnya Yesus dan hukum Taurat. Yesus di situ mengatakan, jangan kamu menyangka aku meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Kitab para nabi siapa ya? Termasuk Musa. Kitab para nabi katanya loh. Aku datang untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu Pak. Iya, digenapi. Digenapi apa? Apa yang kurang itu digenapi, yang ganjil itu digenapi biar supaya nggak ganjil. Contohnya, kamu jangan membunuh. Nah, jangan kamu gini. Tetap hukum itu tetap berlaku. Tidak ada definisinya dibatalkan. Kalau dikatakan digenapi. Kalau orang menggenapi itu bukan membatalkan. Nah itu Yang Pak. dibatal itu kan kalau jangan membunuh itu 10 hukum Taurat itu yang diterima definisinya itu sah, itu valid itu sampai kiamat pun tetap Ya, berlaku. jangan membunuh. Oke, jangan membunuh. Yesus dibunuh nggak? Ayo, siapa yang melanggar hukum Taurat itu? Orang Yahudi.